Sekitar 72 anak meninggal dunia dalam rentang September 2017 hingga 31 Januari 2018. Berdasarkan catatan Kompas, ada 6 kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus. Setidaknya ada 602 anak di Asmat menderita gizi buruk, terjangkit campak, dan sejumlah penyakit lain. Merujuk pada indikator tingkat kelaparan menurut Global Hunger Index pada 2023, Indonesia memiliki skor 17,6 dengan kategori kelaparan sedang. Skor itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi atau terburuk kedua dari 9 negara ASEAN yang diriset. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Papua dan beberapa provinsi di timur Indonesia merupakan wilayah yang mengalami tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang cukup tinggi. Ketidakcukupan konsumsi pangan Provinsi Papua, Maluku, dan Maluku Utara berada pada level cukup memprihatinkan, secara berurutan mencapai 36,18%, 31,68%, dan 30,71% pada tahun 2022. Pemirsa, sedikitnya 10.000 warga di 3 distrik di Papua Tengah terdampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrim. Pada 21 Oktober hingga 1 November 2023, 23 orang di distrik Amuma, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan. Dari 23 orang yang meninggal, terdapat balita, anak-anak, hingga lansia. Bencana kelaparan tersebut disebabkan oleh hujan berturut-turut yang membuat gagal panen hingga akhirnya masyarakat meninggal karena lapar. Kelompok massa dari berbagai aliansi menggelar aksi demo tolak kenaikan PPN sebesar 12% di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis 19 Desember. Kenaikan PPN akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan kemiskinan hingga ketergantungan masyarakat pada subsidi dan bantuan. Di sisi lain, kenaikan PPN 12% akan berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia, mengingat tingginya tingkat kelaparan di Indonesia terutama di wilayah Papua. Rektor Institusi Pertanian Bogor, Arif Satria, mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dapat berdampak signifikan pada sektor pertanian. Kenaikan 1% PPN tersebut ternyata dampaknya memang bisa pada pertumbuhan produksi, seperti misalnya pada rumput laut dan tebu. Itu merupakan salah satu 10 besar. Kemudian kelapa sawit, teh, jambu mete, kopi, dan lain sebagainya. PPN yang naik ini juga akan meningkatkan harga. Harga unggas akan naik 0,3%. Harga susu akan naik, juga kenaikan harga padi 0,08%. Hendaknya pemerintah benar-benar menghitung betul dampak dari PPN ini terhadap inflasi. Kami mendukung Poin 2 SGDS untuk menuntaskan kelaparan Indonesia. Bersama kami berbagi dengan gerakan Hunger Buster. 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 Mari akhiri kelaparan. Pastikan semua orang, terutama yang paling rentan, Termasuk anak-anak hingga lanjut usia, Mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi Sepanjang tahun.